Secara umum itu diatur dalam regulasi. Jadi untuk KPBU itu ada peraturan Presiden nomor 38 tahun 2015 dan peraturan turunannya. Kemudian kalau untuk penjaminan oleh PII itu diatur dalam Perpres 78 tahun 2010 dan peraturan turunannya. Pada intinya proyek tersebut harus memenuhi kriteria KPBU dan nanti masuk yang dinamakan dengan PPP Book di Bappenas. Kemudian dari sisi penjaminan dia memenuhi kriteria dari aspek teknis, dari aspek finansial, dan juga ada alokasi risiko yang jelas antara pemerintah dengan badan usaha. Itu lebih Mas Gibran ininya ketentuannya. Iya. Pak, ketika tadi yang Bapak jabarkan juga terkait dengan KPBU. Tapi kalau kita lihat, kenapa sih Pak proyek KPBU yang diberikan penjaminan mayoritas itu adalah proyek-proyek jalan tol, Pak? Secara historis saja sebetulnya, karena memang Kementerian PUPR ini sangat aktif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dan jalan tol adalah salah satu yang banyak dilakukan di dalam proses tersebut. Namun pada saat ini penjaminan KPBU sudah diberikan ke berbagai sektor. Misalnya di sektor Kominfo ada proyek Palaparing, ini jaringan serat optik di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, menjangkau daerah-daerah yang tertinggal, terluar, dan terbatas. Kemudian juga ada proyek-proyek air minum, spam air minum, baik itu di Jawa Timur, di Lampung, di Semarang. Demikian pula ada proyek juga pembangkit listrik. Jadi sudah sangat bervariasi, Mas Gibran, saat ini. Sektor yang bisa di-cover oleh skema ini. Tapi kalau kita lihat, Pak, terkait dengan yang paling banyak diberikan penjaminan di tahun 2021 dan juga 2022, proyek apa saja, Pak, selain jalan tol? Di tahun-tahun ini kita juga mengcover, pertama adalah proyek jalan nasional. Jadi jalan non-tol itu di jalur lintas timur Sumatera, baik itu di Palembang maupun di Riau. Kemudian juga ada proyek untuk rehabilitasi dan duplikasi jembatan Kalender Hamilton. Itu 37 jembatan yang ada di Pulau Jawa. Demikian pula ada proyek SPAM, kemudian ada proyek SPAM air minum untuk SPAM Karian dan Serpong. Kemudian di tahun yang akan datang ini kita juga akan mengcover proyek-proyek seperti penerangan jalan umum, kemudian juga proyek-proyek persampahan. Iya, Pak, terkait juga kalau kita melihat, Pak, untuk selama pandemi COVID-19 ini, apa sih sebenarnya kalau yang Anda lihat tantangan begitu untuk PII selama pandemi COVID-19 ini? Ada berbagai tantangan yang memang kita hadapi. Jadi yang pertama tentunya adanya pembatasan mobilitas yang berlaku baik bagi kami sendiri di PII maupun juga mitra kami, baik itu di kementerian, di daerah, dalam melaksanakan kegiatan. Jadi proses-proses yang biasanya berlangsung secara tatap muka, sekarang kita harus lakukan secara daring. Ini tentunya memberikan tantangan yang tersendiri. Demikian pula dari sisi aspek alokasi anggaran di masa pandemi ini, tentunya anggaran itu banyak dialokasikan pada upaya-upaya peningkatan pemulihan kesehatan, bantuan sosial, maupun juga pemulihan ekonomi. Sehingga kita perlu memberikan keyakinan kepada masyarakat investor bahwa komitmen dari pemerintah untuk tetap melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur. Namun alhamdulillah ternyata secara konsisten, bahkan dalam suasana pandemi, pemerintah tetap secara konsisten melanjutkan pengembangan infrastruktur, tentunya untuk kemaslahatan masyarakat juga. Sebagai contoh, semasa pandemi ini banyak infrastruktur yang juga bermanfaat ya, seperti jalan
Itu jalan tol sangat membantu proses mobilisasi peralatan, tabung oksigen yang diperlukan pada penanganan pandemi ini. Tenaga listrik tentunya, demikian pula infrastruktur lainnya. Pak, terkait dengan rencana untuk menambahkan struktur penjaminan baru, ada tidak Pak yang dilakukan oleh PI? Di tahun 2020 yang lalu, memang pemerintah juga memperluas mandat PI yang semula mandat itu fokus pada skema penjaminan untuk infrastruktur, juga diperluas untuk skema di luar infrastruktur. Kami juga mendapatkan mandat untuk mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional melalui pelaksanaan kegiatan penjaminan untuk korporasi padat karya bersama dengan mitra kami di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kemudian juga beberapa waktu ini pemerintah juga melakukan regulasi mengenai penjaminan untuk program prioritas strategis nasional yang saat ini masih dalam proses. Pak, terkait dengan untuk PMN di 2022, seperti apa sih Pak rencana penggunaannya? PMN di 2022 akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas daripada PII dalam melaksanakan penjaminan. Karena baik secara regulasi yang diatur dalam PMK 95, kami memiliki kewajiban untuk menjaga rasio daripada gearing. Jadi rasio antara exposure penjaminan dibandingkan dengan ekuitas kami. Ini juga penting untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat investor akan komitmen dari pemerintah untuk mendukung peran dari PII. Dengan ini diharapkan kita bisa terus melanjutkan skema penjaminan yang di tahun 2022 ini diharapkan bisa dilakukan atas 11 penjaminan baru. Baik itu yang 7 berkaitan dengan KPBU dan 4 yang di luar skema KPBU.